Selamat malam. Malam, Gimana kabarnya? baik, alhamdulillah. Jadi dari pertemuan kemarin itu saya temukan permasalahan kamu ya. Jadi kamu kan punya permasalahan pola tidur yang tidak teratur. Iya benar kak. Disebabkan stres, dipengaruhi Iya, oleh stres. stres. Jadi eh, ketika kamu tidur itu kadang kepikiran. Jadi buat kamu Iya. tuh kayak tak bisa tidur, mikir terus otaknya. Iya. Terus kayak dadanya kadang juga sakit ya. Iya. Sakit, kurang fokus jadinya dalam berkegiatan Iya, beraktivitas. emosi pun nggak kontrol kak. Oh, nggak terkontrol juga. Dan Iya. dan yang kemarin saya temukan juga kamu kadang eh, sakit juga di bagian dada, sesak juga. Iya kak, itu sering saya terjadi, cuman tuh ya bisa lah. Tekanan dari luar ya, karena pun kamu yang saya temukan juga mengkonsumsi makanan di luar rumah ya, kayak junk food, KFC yang kamu suka. Iya. Dan juga kamu jarang minum, jarang apa ya, sering mengkonsumsi kopi juga ya, Iya. tiap hari. Iya. Kamu perokok aktif juga. Perokok. Dan juga kamu jarang makan buah dan sayur Iya. karena terlalu sering makanan instan seperti mie, burger gitu ya. Iya. Saya konsumsi makanan seperti itu. Olahraga pun yang saya telah wawancara kamu jarang atau malah tidak sama sekali. Jarang sih saya, belum ada olahraga saya. Jadi jam tidur juga tidak teratur, Iya. kadang malah tidak tidur gitu kan. Nah, dari permasalahan yang telah saya temukan dari kamu hari ini, saya akan memberikan sedikit edukasi terkait dari permasalahan kamu, Boleh. yaitu stres, apa namanya, pengelolaan stres, dan memperbaiki pola tidur melalui gaya hidup sehat. Macam mana itu kak? Jadi yang pertama itu perlu kamu pahami, stres itu merupakan respon yang alami tubuh ketika tubuh itu merasa ada tekanan atau pressure dari luar, atau ada masalah. Jadi apabila stres itu berlangsung, tubuh tuh secara otomatis akan bereaksi terhadap stres itu dan membuat kamu itu tidak bisa rileks dan sulit untuk tidur karena adanya tekanan yang membuat stres itu. Nah, akibatnya kamu akan mengalami gangguan tidur, terus tidak fokus, sakit dada, cemas itu, dan sakit kepala juga. Nah, terus kurang tidur tuh juga dari adanya kurang tidur itu ngebuat masalah psikologis kamu juga. Semakin buruk semakin buruk kualitas tidur kamu, itu ngebuat stres dan reaksi psikologis kamu itu akan mempengaruhi juga dari kualitas tidur kamu yang semakin buruk. Oke. Jadi kalau semakin buruk kualitas tidur kamu akan mempengaruhi tingkat stres kamu juga. Nah, Mempengaruhi ya? ya, jadi stres dan gangguan tidur itu berhubungan. Kalau kamu stres, kamu akan susah tidur, dan kalau kamu tidur yang tidak cukup akan membuat kamu makin stres, begitu. Nah, kemudian dari pola tidur dulu nih, gimana sih caranya agar kebiasaan tidur kamu itu membaik? Yang pertama itu tidur dan bangun dengan waktu yang sama. Misalnya Kalau kamu bisa tidur, saya tidur jam 1, jam 2, bangunnya jam 6 pagi itu sama nggak? ada baiknya itu jam tidur untuk orang dewasa itu Secara umum. sekitar 7 sampai 8 jam. 7? Itu baiknya. Kurang dari itu tidak baik. Kalau misalnya memang kamu tidurnya jam 1, kemungkinan kamu harus bangun jam 8, 7 atau 8. Nah, tapi diusahakan kamu tidur lebih awal agar bisa bangun lebih cepat, dan itu harus polanya teratur dan konsisten, tidak boleh berubah-ubah. Itu akan menyebabkan kamu sulit untuk mengatur jam tidur kamu. Yang pertama. Yang kedua itu menghindari tidur siang terlalu lama. Jadi kamu tidak boleh tidur siang
yang lama, cukup 30 menit sampai 1 jam. Biasanya yang baik itu 1 jam yang saya ketahui itu. Nah, terus agar apa? Agar malamnya kamu bisa tidur lebih lama dan lebih cepat karena tidak terbagi di waktu siang. Kalau siangnya kamu sudah tidur terlalu lama, malamnya kamu akan sulit tidur. Karena apa? Kamu udah cukup tidur di siang hari dan itu sebenarnya tidak baik. Tidur siang itu baiknya 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai 1 jam aja, itu maksimalnya. Kemudian mengkonsumsi kopi harus dikurangi karena termasuk juga minuman berenergi karena pasti ada kandungan yang bikin kamu sulit tidur. Kopi itu kan biasanya buat kita makin segar matanya ya kan. Rokok juga termasuk karena kandungan dalam rokok itu kan pasti ada membuat reaksi lebih aktif ya di otak. Nah, kemudian menghindari penggunaan gawai atau handphone, laptop, tab, iPad, notebook itu harus dikurangi. Karena itu yang buat kita tuh kayak mungkin itu yang membuat kita tuh tidak bosan dan membuat kita tuh lebih sering untuk menggunakan itu. Ada reaksi-reaksi otak yang membuat misalnya nonton nih, seru nih, nambah lagi, enggak sadar udah subuh. Biasanya kayak gitu. Terus suasana kamar dibuat lebih nyaman agar kamu tuh bisa lebih nyaman ya. Misalnya tempat tidur dirapikan, dibersihkan. Ruangannya dibuat gelap, udaranya mungkin kalau sejuk AC-nya dikecilin atau matikan kipasnya, atau kalau masih panas dihidupkan kipasnya. Pokoknya dibuat senyaman mungkin. Terus penggunaan lakukan relaksasi sebelum tidur. Misalnya kayak peregangan otot itu biar otot tuh makin rileks sehingga kamu tuh bisa lah untuk lebih nyaman, badannya lebih nyaman juga, dan melakukan kayak meditasi, kayak relaksasi pernapasan juga bisa dilakukan. Bisa itu ya. Kemudian untuk stresnya nih, nah stres itu bisa diatasi dengan namanya coping strategi. Coping strategi itu ada 2, ada problem fokus coping dan emosi fokus coping. Kalau problem itu dilakukan dengan cara menyelesaikan sumber masalahnya secara langsung. Nah, misalnya menyusun jadwal hari-hari agar lebih tertata rapi, kemudian membagi tugas ke bagian yang lebih mudah ke yang susah atau yang susah ke yang mudah, itu akan mempercepat. Kemudian mencari informasi atau minta bantuan ke teman kalau misalnya ada masalah gitu. Baca. Iya betul. Kemudian mengatur waktu antara bekerja, belajar dan istirahat. Jangan digunakan secara beracak-acak. Misalnya untuk waktu tidur kamu gunakan untuk bekerja dan sebaliknya. Itu tidak baik. Kemudian kalau emosi fokus coping itu pengendalian respon emosi. Misalnya kalau ada masalah tuh cerita sama orang, sama teman terdekat, sahabat atau orang tua. Terus jangan selalu memendam emosi. Terus lakukan relaksasi atau meditasi untuk mengontrol emosi itu. Kemudian melakukan aktivitas hobi, misalnya jalan-jalan, mancing. Nah, itu bisa tuh. Nah, terus apa sih pola hidup sehat yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi stres dan sehingga pola tidur kamu tuh lebih baik. Nah, pertama kamu harus olahraga. Nah, 30 menit main bola lah ya. 30 menit pun enggak apa-apa seminggu. Pertama dari kecil dulu, kemudian tingkatkan ke sejam atau bisa seminggu sekali, nambah nanti sebulan kemudian nambah dua kali seminggu. Tuh bertahap. Kemudian jangan terlalu sering makan junk food. Kalau misalnya memang Junk food, makan makanan luar, nah kalau bisa makan di rumah. Kalau bisa tuh masak atau konsumsi sayur dan banyak minum air putih. Kemudian makan makanan yang seimbang juga. Jangan kamu makannya ayam terus nggak makan buah, nggak makan sayur gitu. Terus jangan makan terlalu malam, itu bikin diabetes dan kadang tuh bikin gemuk juga gitu. Dan kamu harus berusaha untuk mengendalikan emosi kamu juga, lebih sering mengendalikan emosi, jadi agar tidak
mengerti. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak sih, untuk yang saran kakak kasih itu udah masuk ke dalam saya, tinggal saya merelaksasikan ke yang terjadi nanti ke depannya. Semoga kedepannya kamu bisa menerapkan gaya hidup sehat agar stres kamu bisa berkurang dan pola tidur kamu juga bisa lebih baik. Iya, Terima kasih. terima kasih kakak udah kasih tahu. Ya. Thank you.